Shalom semuanya. Welcome to Missions and Prayer House. Kita hari ini kebaktian missions untuk hari ini. Kami sangat mengucap syukur bahwa Tuhan masih menyertai kami sampai hari ini dengan kemurahannya, dengan belas kasihan Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai kebaktian hari ini. Biar kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Di situasi saat ini, walaupun virus masih melanda dunia, tapi kita tetap terus juga melekat kepada Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan, dan tetap terus melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan berdoa. Haleluya. 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 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, kami datang lagi pada hari ini di hadiratmu yang kudus dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kakimu, di bawah tanganmu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari, kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau, tanpa pimpinan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, tanpa urapan Roh Kudus. Kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu untuk memohon pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan untuk di setiap hari kami untuk berjalan, tetap berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini, dari awal hingga akhir. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bertahta di atasnya dan bersemayam di dalamnya, dan Tuhan juga yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan. Kami mau serahkan Tuhan untuk sharing firman juga nanti akan disampaikan. Biar Tuhan sendiri yang memenuhi hamba-Mu dengan hikmat Tuhan, dan memenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman Tuhan boleh disampaikan dengan penuh kuasa Tuhan, dengan penuh urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang masih tetap terus menyertai kami sampai hari ini. Tuhan yang masih tetap terus memelihara kehidupan kami, dan masih tetap terus menjaga dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Kami tahu, kami sadari banyak pelanggaran-pelanggaran kami di setiap hari yang sudah mengecewakan Tuhan, yang sudah menyakiti hati Tuhan lewat hati dan pikiran kami, baik itu lewat perkataan, sikap dan tindakan kami Tuhan. Kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami untuk tetap terus setia kepadamu, untuk tetap terus setia melayani Tuhan sampai Engkau kembali. Di dalam situasi apapun, di dalam situasi saat ini pun kami tetap mau setia kepadamu. Sebab kami tahu ada rencana Tuhan, kami percaya ada semua ada maksud Tuhan di balik semua yang kami hadapi saat ini. Biar Tuhan yang menolong kami untuk tetap terus berjalan teguh bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kebaktian ini hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam satu nama,
yaitu nama di atas segala nama, namamu yang berkuasa, namamu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya. Kita akan angkat pujian The Broken Vessel. Haleluya. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amen. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. I can see you now. I can see the Lord in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Hallelujah. Let's sing this song again. Amen. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the Lord in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Hallelujah. You take our failure, you take our failure, you take our weakness, you set your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, just to see your love in me.
I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You were the one at the beginning, when we go to the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, the veil torn before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring, the veil torn before me. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus.
Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The fell tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name.
powerful. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servants, Moses, righteousness being restored. And these are the days of great triumph, of famine and darkness and sorrow. Still with a voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet calls, lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation's come. These are the days of Ezekiel. The dry bones become as for lands. And these are the days of your servants, David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the field is wide in your word. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the cloud, like a trumpet calls, leave your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation's comes. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet calls, lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation's come. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servants, Moses, righteousness being restored. And these are the days of great triumph, and famines and darkness and sorrow. And still with a voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet calls, lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation's come. These are the days of Ezekiel. The dry bones become as for land. And these are the days of your servants, David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest,
God like Jehovah. There's no 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 God like Jehovah. Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet calls, leave your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation has come. Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet calls, leave your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation has come. Do you know that I love you? You know that I want to know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Amen. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Amen. Praise God. Hallelujah. 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 Let's prepare our heart as we going to listen to the word of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I was lost, but now I'm found.
song again. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to feel, and grace my feet relieve. How precious deep that grace appeared. The hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have already come towards grace that brought us safe thus far, and grace will lead me home, and grace will lead me home, and grace will lead me home. Amazing grace, amazing love, amazing grace. You are amazing, so amazing. We give you praise. You are amazing. We give you thanks. You are amazing, so amazing. You are amazing, amazing grace, amazing love. You are amazing, so amazing. Hallelujah, hallelujah. Bapa di surga, kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu hari ini. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Semua
semua apa yang kami bisa, apa yang kami punya, semua hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini yang Engkau sudah berikan lagi untuk hamba-Mu. Waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan lagi. Kami sangat mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang masih tetap terus menyertai kami dan membimbing kami dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Selamat berjumpa lagi pada hari ini. Selamat bertemu lagi pada hari ini dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Kami sangat mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan lagi kami waktu dan kesempatan pada hari ini untuk datang di hadirat-Nya, untuk berbakti kepadanya, dan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan juga saya sangat mengucap syukur Tuhan masih memberikan saya kesempatan dan waktu juga pada hari ini untuk boleh sharingkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Bagaimana dengan saudara? Situasi saat ini masih juga dengan virus, tetapi kita percaya bahwa apapun situasinya saat ini, bagaimanapun situasinya saat ini, kami percaya kita harus tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang selalu menyertai kita dan memelihara kehidupan kita dan juga menjaga dan melindungi kita. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan, diambil dari Injil Matius, kalau tidak salah ya, Injil Matius. Injil Matius pasal yang keberapa ya tadi? 15. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Jadi Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-7. Oke, saya akan minta Pak William akan membacakan. Haleluya. Bacaan Alkitab pada sore ini terambil dari Lukas 15 ayat 7. Bunyinya demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Amin. Tadi bukan Injil Matius ya? Lukas. Injil Lukas ya. Lukas. Saya minta maaf, tadi bukan Injil Matius. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Jadi kita bacakan lagi Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Amin. Jadi hari ini kita sharingkan mengenai pertobatan ya, bagaimana Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya, yaitu melalui kehidupan kita yang untuk datang kepada Tuhan untuk menerima pertobatan, yaitu untuk bertobat dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan ya. Jadi hari ini Tuhan berbicara bahwa kita harus betul-betul kembali ya kepada Tuhan. Jadi harus betul-betul mau datang kepada Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kita ya. Seperti tadi di Injil Lukas dikatakan ya. Bacakan lagi Injil Lukas.
aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, jadi di dalam ayat ini dikatakan ya, betapa bersukacitanya ya satu jiwa diselamatkan. Satu jiwa diselamatkan itu malaikat di surga bersukacita ya. Hanya satu jiwa yang diselamatkan itu sukacita yang begitu penuh, begitu dahsyat ya di surga itu, menyaksikan bahwa ada satu orang yang mau datang untuk bertobat, ada satu jiwa yang mau datang untuk bertobat, dan betul-betul pertobatan satu jiwa ini yang sangat menyenangkan hati Tuhan ya. Satu jiwa ini yang benar-benar dia betul-betul merasakan bahwa ada kasih Tuhan, sehingga dia mau datang untuk bertobat. Dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, karena dia tahu ada kasih Tuhan, ada kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan lewat pertobatan kita, lewat pertobatan seseorang ya. Setiap jiwa yang mau datang kembali kepada Tuhan. Dan juga di situ dikatakan sukacita yang lebih daripada 90. Ini satu orang yang bertobat, satu jiwa yang bertobat ini sukacitanya lebih daripada 99 domba itu yang tidak perlu pertobatan. Jadi tidak memerlukan pertobatan. Jadi domba itu bicara jiwa ya, artinya Tuhan bicara mengenai jiwa, artinya di dalam domba ini. Jadi itu sukacita yang lebih lagi daripada hanya satu orang yang mau bertobat. Itu sukacita yang meluap ya di surga itu, daripada sukacita untuk 99 domba itu, 99 jiwa yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi di dalam hal ini 99 jiwa yang tidak memerlukan pertobatan, artinya mereka itu sudah merasa bahwa mereka itu sudah tidak memerlukan pertobatan itu, karena mereka merasa mereka itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang sudah hidup suci ya, hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi mereka pikir mereka tidak perlu untuk bertobat lagi, karena mereka sudah benar, sudah kudus di hadapan Tuhan. Padahal mereka tidak mengerti ya arti apa itu maksud Tuhan, perumpamaan yang Tuhan kasih lewat Injil Matius ayat pasal 15 ayat yang ke-7 ini. Mereka tidak mengerti bahwa apa yang Tuhan maksudkan lewat perumpamaan ini ya, daripada sukacita lebih daripada sukacita lebih untuk satu orang yang bertobat, untuk satu jiwa yang bertobat, daripada sukacita 99 domba, 99 jiwa yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi artinya Tuhan itu hanya memberikan perumpamaan bagi kita, bagi setiap umat-umat Tuhan ya. Artinya ini 99 jiwa ya, 99 domba yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi artinya mereka itu betul-betul tidak mau, karena mereka tahu mereka sudah tidak memerlukan itu, karena mereka tahu mereka sudah betul benar kehidupan yang layak di hadapan Tuhan, kehidupan yang sempurna ya, artinya kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mereka sudah tidak memerlukan untuk bertobat lagi. Padahal itu bukan itu, artinya Tuhan mau mereka itu melihat dan mengerti apa artinya perumpamaan ini ya. Perumpamaan ini yaitu Tuhan mengingini mereka harus bertobat ya, dari keangkuhan mereka, dari kesombongan mereka, dari pride ya, karena mereka memiliki pride ya, seperti orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ya, orang-orang Saduki. Mereka itu semua memiliki pride yang tinggi ya, jadi harga diri yang tinggi ya. Mereka tidak mau
datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penyerahan diri ya kepada Tuhan. Jadi justru mereka berbalik. Di saat Tuhan mengajar mereka, mereka berbalik membantah Tuhan ya, berbalik mengkritik ya Tuhan, bahwa mereka pikir mereka lebih tahu kebenaran daripada Tuhan. Mereka lebih mengerti arti kebenaran daripada Tuhan. Inilah orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Saduki ya. Ini yang Tuhan sudah memberikan perumpamaan bagi untuk orang-orang ini ya, untuk kalangan orang ini. Tetapi di dalam hal ini bagi kita, Tuhan juga mau kita betul-betul mengerti ya arti perumpamaan ini. Jadi Tuhan hanya memberikan contoh. Dia sangat senang ya di saat ada satu jiwa mau datang kepada Tuhan, ada satu jiwa yang betul-betul mau berserah dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan total. Jadi bukan setengah-setengah dia menyerahkan hidupnya, tetapi dia menyerahkan total seluruh hidupnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia harus datang untuk bertobat dari segala kejahatannya, dari segala dosa-dosanya ya. Pertobatan yang dia harus mengakui di hadapan Tuhan ya, bahwa dia adalah orang berdosa, dia adalah orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah seperti saudara dan saya ya. Tuhan bilang kita sudah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena satu orang berdosa dan kita semua juga jatuh kepada dosa itu. Jadi di dalam hal ini Tuhan berkata dia lebih suka orang yang satu ini yang bertobat, yang mau bertobat. Artinya dia datang penuh kerendahan hati. Dia datang penuh penundukan diri kepada Tuhan. Karena dia tahu dia memerlukan Tuhan. Dia memerlukan pertobatan itu. Dia memerlukan keselamatan, ya. Dia memerlukan anugerah, ya, kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu dia betul-betul mau datang dan merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah contoh satu domba itu yang mau bertobat, contoh satu jiwa itu yang mau bertobat daripada 99 domba, 99 jiwa yang tidak memerlukan pertobatan, yang tidak mau, dengan kata lain, yang tidak mau bertobat, karena mereka tahu mereka adalah orang-orang benar, mereka adalah orang-orang yang sudah memahami firman Tuhan, sudah melakukan hukum Taurat, semua hukum Taurat. Itulah orang-orang yang merasa angkuh, merasa tinggi hati, ya. Mereka adalah orang-orang yang merasa mereka orang yang paling hebat, paling kudus, paling suci, ya. Dan kita mau belajar dari firman ini. Kita mau belajar pada hari ini bahwa ini adalah satu contoh yang Tuhan berikan, ya, lewat kebenaran firman-Nya, bahwa kita betul-betul memerlukan Tuhan, kita betul-betul memerlukan Sang Pencipta, kita betul-betul memerlukan Sang Juru Selamat, dan kita betul-betul memerlukan kasih karunia, kasih anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, setiap jiwa, setiap umat manusia yang mau datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan yang kekal dan menerima anugerah yang besar, anugerah yang sangat istimewa, anugerah yang tidak dapat dimengerti yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi di dalam hal ini juga, ya, bahwa Tuhan itu Dia melihat perbedaannya dengan orang-orang berdosa dan orang yang benar. Seperti ada di satu ayat itu di saya lupa ayatnya, bahwa ada dua orang datang berdoa di bait Allah, dan satu orang itu adalah sang pemungut cukai, ya. Dia datang berdoa di bait Allah, dan juga yang satunya adalah orang Farisi, ya, yang merasa orang benar. Dia juga datang di bait Allah untuk berdoa. Ya, di situ Tuhan melihat cara berdoa kedua orang ini di bait Allah. Di situ Tuhan melihat, menyaksikan bahwa si
orang Farisi ini ya, dia berdoa dengan penuh keangkuhan, dengan penuh ya kesombongan ya, dengan penuh tinggi hati ya. Dia berdoa kepada Tuhan bahwa dia orang yang sudah melakukan segala-galanya di dalam doanya ya. Dia sudah melakukan hukum Taurat, dia sudah dan dia bukan orang-orang berdosa, dan dia bukan orang-orang pencina atau orang-orang jahat ya. Itu doanya orang Farisi ini. Dia naikkan doanya di atas mesbah Tuhan di bait Allah ya, tetapi Tuhan doa dia tidak berkenan kepada Tuhan, karena doa orang angkuh ya, doa seorang yang sombong, doa seorang yang tinggi hati ya, tidak punya kerendahan hati, doa orang yang merasa paling benar ya, dan di situ doanya tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang satu ini, orang sang pemungut cukai, dia datang berdoa dengan penuh kerendahan hati. Bahkan dia juga tidak dapat melihat ya ke atas, tidak dapat menengadah ke langit untuk berdoa, karena dia merasa dia adalah orang berdosa ya. Dan itulah sang pemungut cukai, dan di situ berdoanya sangat berkenan kepada Tuhan ya. Doanya didengar oleh Tuhan, karena Tuhan melihat ada satu jiwa datang di bait Allah dan berdoa dengan penuh kerendahan hati ya. Dia menyerahkan hidupnya dan dia mau Tuhan mengampuni dia ya, karena dia datang untuk bertobat. Dia datang untuk memohon pertobatan, memohon pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu doanya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mendengarkan doa sang pemungut cukai ini ya. Tetapi si orang Farisi itu, Tuhan tidak mendengarkan doanya, karena doanya tidak berkenan kepada Tuhan ya. Itulah kita harus belajar bahwa jangan sampai kita juga menjadi orang-orang yang seperti itu ya. Orang-orang yang merasa paling benar, orang-orang yang merasa paling kudus, paling suci, dan sehingga kita tidak memerlukan lagi pertobatan. Jadi kita pikir kita sudah datang di hadirat Tuhan, kita sudah kudus, sudah benar, sudah suci, padahal Tuhan yang menilai ya, Tuhan yang mengetahui bahwa orang-orang benar itu bagaimana, dan orang-orang berdosa itu bagaimana, orang-orang yang rendah hati itu bagaimana, dan orang-orang yang tinggi hati itu bagaimana. Tuhan yang menilai, Tuhan yang sangat mengetahuinya ya. Jadi karena Tuhan juga berkata di dalam satu ayat itu bahwa Tuhan datang bukan untuk orang benar ya, Tuhan datang untuk orang berdosa ya. Tetapi orang-orang Yahudi pada zaman itu, mereka membantah ya Tuhan. Jadi mereka tidak mau menerima sang raja di dalam hati mereka ya. Mereka menolak sang juru selamat yang mau menyelamatkan mereka ya. Tetapi ya Tuhan mengerti bahwa mereka adalah orang-orang bebal, orang-orang yang keras hati ya, orang-orang yang tidak mau bertobat. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak memerlukan pertobatan. Itulah yang Tuhan artikan ya, perumpamaan yang Tuhan artikan di dalam ayat ini, di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Di situ Tuhan umpamakan bahwa orang-orang seperti ini, kalangan seperti ini, mereka yang tidak memerlukan pertobatan, karena mereka merasa mereka adalah orang-orang benar, adalah orang-orang suci. Jadi mereka sudah hidup benar di hadapan Allah. Mereka pikir mereka tidak perlu untuk bertobat ya. Jadi biarlah saudara, firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita, boleh membimbing kita bahwa bagaimana kita harus bersikap ya, bagaimana kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan ya, bagaimana kita harus betul-betul menjadi pelaku-pelaku firman ini ya. Apa yang kita baca, firman yang kita sudah baca, dan firman yang kita sudah dengar ya, dan firman yang kita sudah pelajari, biarlah firman ini yang menuntun kita di setiap hari kita, di setiap langkah kita ya. Jadi biarlah firman ini boleh
melekat di hati dan pikiran kita, ya, agar setiap tindakan kita itu harus dilandasi dulu dengan firman Tuhan, ya. Jadi kita tidak bertindak sembarangan, kita tidak bertindak seenak kita, semau kita, ya, tanpa mengingat bahwa ada firman yang kita sudah pelajari, ada firman, ayat-ayat firman yang kita sudah baca dan kita dengar, ya. Tetapi kita harus menjadi pelakunya, bukan hanya untuk membaca dan mendengar, tetapi harus menjadi pelakunya. Tuhan berkata bahwa orang-orang Farisi itu mereka hanya mengajar, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan, ya. Inilah orang-orang Farisi, orang ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan, ya. Jadi tetapi Tuhan juga berkata, kita ikutilah apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan mengikuti karakter mereka, ya. Jangan mengikuti kelakuan mereka dengan kata sehari-hari. Jadi Tuhan mengatakan juga kita boleh mengikuti apa yang mereka ajarkan, asal kita jangan mengikuti kelakuan mereka, karakter mereka yang bobrok, ya. Jadi dengan kata lain, saya juga sangat ini firman ini juga sangat membangkitkan saya, ya. Saya harus juga bangkit, yang mana saya juga harus betul-betul menyadari apa saya ini sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan, apakah saya sudah hidup layak di hadapan Tuhan, apakah saya sudah menjadi pelaku firman itu. Jadi ini pun menjadi pelajaran buat saya, ya, menjadi satu contoh yang Tuhan berikan lewat perumpamaan ini, ya, di mana satu sukacita yang penuh untuk satu jiwa ini bertobat daripada sukacita 99 jiwa atau domba itu yang tidak memerlukan pertobatan, ya, karena mereka tidak mau bertobat. Jadi saya pun harus belajar, ya, lewat firman yang Tuhan sudah berikan pada hari ini untuk kita boleh pelajari sama-sama. Jadi kita harus sama-sama belajar. Di dalam setiap hari kita harus betul-betul menjadi pelaku firman yang apa yang kita ajarkan. Artinya setiap hamba-hamba Tuhan juga harus betul-betul melakukan setiap apa yang mereka sudah ajarkan kepada jemaat, ya. Harus mereka juga harus menjadi pelakunya, ya. Artinya pelaku firman itu yang mereka ajarkan, mereka harus melakukan, ya, apa yang mereka sudah ajarkan kepada jemaat, ya. Mereka juga harus rendah hati, harus memberikan contoh, ya, memberikan teladan bagi jemaat, bagi orang-orang di sekitar kita, bahwa teladan Tuhan Yesus itu yang harus kita bawa, yang harus kita miliki, ya, dengan kata lain, ya, teladan hidup Tuhan Yesus yang harus kita miliki, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jiwa-jiwa umat-umat Tuhan yang mempercayai Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kita sudah diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus dan Dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi biarlah saudara kita semua sama-sama mau belajar, ya. Jadi setiap firman Tuhan yang di-sharingkan, ya, saudara, lewat Mission and Prayer House itu artinya bukan hanya untuk sekedar mengisi, ya. Artinya bukan hanya untuk sekedar mengisi kekosongan atau mengisi kebosanan kita, ya. Tetapi biarlah setiap firman Tuhan yang sudah di-sharingkan dan lewat Missions and Prayer House, semua itu boleh menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Bagi saya terutama, karena saya juga yang Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk boleh sharingkan setiap kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu saya pun harus betul-betul, ya, meneladani, artinya meneladani hidup saya sesuai dengan kebenaran firman yang saya sharingkan pada setiap bulan, ya, di lewat Missions and Prayer House, karena ini adalah
milik Tuhan ya. Missions adalah milik Tuhan, bukan milik kami. Kami hanya sebagai alat yang Tuhan pakai untuk mengelola rumah mission ini ya. Jadi dan biar saja Tuhan juga boleh terus memakai kami untuk menjalani terus tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami lewat missions and prayer house, sambil kami menunggu dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ya. Jadi dalam hal ini biarlah kita semua betul-betul mau datang dan bertobat ya. Di saat kita merasa aduh there's something is missing with me ya. Jadi ada sesuatu yang sesuatu yang gak ada gitu di dalam hidup saya. Artinya itu Tuhan sedang menyadarkan kita. Mari datanglah kepada Tuhan ya. Tuhan mengundang saudara dan saya untuk datang kembali kepada Tuhan, yaitu lewat pertobatan ya, pertobatan hidup kita. Jadi pertobatan kita untuk kembali kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena kita tahu hanya lewat Tuhan Yesus kita boleh memperoleh keselamatan yang kekal ya. Tidak ada lagi keselamatan yang kekal yang kita boleh dapati dari manapun ya, dari tempat manapun, dari manapun, tidak ada selain hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, yang sudah menjadi Sang Pencipta kita dan Sang Juru Selamat kita ya. Oleh sebab itu saya juga menghimbau saudara yang belum bertobat dan masih setengah-setengah hati untuk datang kepada Tuhan, yang masih menikmati kehidupan di dalam dosa atau kehidupan di dalam kedagingan ya, kejahatan apapun ya, kenajisan. Marilah saya mengundang juga saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan, yaitu lewat pertobatan kita ya. Kita datang untuk memohon pengampunan dosa, memohon kemurahan hati Tuhan dan belas kasihan Tuhan, dan kita akan memperoleh pengampunan dosa itu dan kita memperoleh keselamatan yang kekal. Karena Tuhan bilang manusia binasa karena kurang pengetahuan. Jadi people perish because of the lack of knowledge ya. Jadi itulah kita harus belajar supaya kita tahu bahwa kita harus datang kepada Tuhan ya. Ada keselamatan yang kekal yang sudah tersedia ya untuk kita, untuk umat-umat yang mau datang kepadanya ya. Artinya untuk semua bangsa-bangsa yang mau datang untuk menerima keselamatan yang sudah tersedia secara cuma-cuma ya, lewat pertobatan hidup kita ya. Jadi kembalilah kepada Tuhan ya saudara, datanglah, kembalilah kepada Tuhan. Bagi saudara yang belum bertobat, datanglah, kembalilah kepada Tuhan dan bertobatlah, karena ada keselamatan yang kekal yang sedang menunggu saudara di seberang sana ya. Puji Tuhan. Baik, sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Saya kembalikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan biarlah kita semua tetap terus ya berjalan dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan tetap setia melayani Tuhan, setia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati ya. Karena di saat kita mengasihi Tuhan, artinya kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan ya. Karena itu adalah pesan Tuhan ya. Itu adalah perintah Tuhan ya. Kita harus menjalani perintah-perintahnya kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan ya. Dan juga ada pesan Tuhan yang terakhir, yaitu berjaga-jagalah di dalam doa ya. Artinya sambil kita menunggu dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan, kita harus tetap berjaga-jaga di dalam doa ya. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Jadi kita betul-betul harus ya, betul-betul berjaga-jaga di dalam doa ya, di dalam persekutuan kita ya, praise and worship ya, doa, semua itu artinya berjaga-jaga di dalam doa sambil menanti-nantikan Sang Juru Selamat, Sang Pencipta, Sang Raja di atas segala raja, yang Sang Mempelai Kristus yang akan datang untuk membawa kita
ya kembali bersama dengan Dia, sebab banyak tempat yang sudah disediakan di surga di seberang sana untuk saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa dulu. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan di luar Engkau. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Oleh sebab itu kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan untuk menuntun kami, untuk memimpin kami, untuk membimbing kami, agar kami tidak berjalan di luar kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada hari ini, untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Biar Tuhan sendiri yang sempurnakan dan Tuhan sendiri yang terus membawa Injil untuk diberitakan lewat hamba-hamba-Mu atau lewat media sosial untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Terima kasih Tuhan, dan kami kembalikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga sangat berterima kasih untuk hari-hari yang kami sudah lalui bersama-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang masih tetap terus bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang masih tetap terus menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami Tuhan di waktu-waktu yang jahat, di waktu-waktu yang jahat ini, dan situasi yang ada pada saat ini dengan virus yang masih melanda seluruh bumi Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah di balik semua ini. Ada maksud Tuhan yang luar biasa, maksud Tuhan yang sangat indah di balik semua yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan terus setiap pokok doa kami. Kami serahkan terus Missions and Prayer House ke dalam tangan-Mu. Kami juga serahkan terus keluarga kami, anak-anak, cucu, mantu, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Orang tua kami, semua keluarga, di entire family, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang membawa mereka untuk datang kembali kepada-Mu, Tuhan yang membawa mereka untuk bertobat dari segala dosa-dosa mereka, dari segala pelanggaran-pelanggaran mereka, dari kejahatan-kejahatan mereka dan kenajisan mereka, kedurhakaan mereka terhadap Tuhan. Tuhan bawa mereka kembali Tuhan, agar mereka tidak binasa, tetapi mereka boleh memperoleh keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan untuk mereka. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu Tuhan sudah berikan kepada kami hari ini. Lewat kebaktian mission pada hari ini, kami sangat mengucap syukur bahwa Tuhan masih tetap terus memelihara kesehatan kami, memelihara pernafasan kami di setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk satu hari ini, pernafasan kami Tuhan, kesehatan kami, damai sejahtera, sukacita itu adalah satu berkat yang melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan juga terus Tuhan para leader negara Tuhan, para pemerintah, bangsa-bangsa dan negara-Mu Tuhan. Tolong Tuhan yang masuk campur, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang memberikan hikmat yang daripada-Mu kepada para leader negara Tuhan, agar mereka boleh menjalani tugas-tugas mereka menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga orang-orang yang sakit, orang-orang yang diisolasi terus Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga yang membawa mereka untuk bertobat, Tuhan yang menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami juga serahkan juga pada mission, kebaktian mission pada bulan Agustus nanti. Tuhan juga terus tolong atas persiapan-persiapan kami Tuhan di setiap bulannya. Biar Tuhan yang membimbing kami Tuhan, agar kami boleh tetap terus menjalani tugas-tugas kami menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga terus bimbing kami Tuhan di dalam setiap langkah kami.
Tuhan yang terus tolong kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya satu jiwa diselamatkan, maka seluruh rumah akan diselamatkan. Kami sangat mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, dan hanya Engkau Tuhan yang dapat mengendalikan setiap virus pada situasi pada saat ini. Hanya Engkau lah yang berkuasa, dan hanya Engkau yang dapat mengendalikan dan menghentikan semua Tuhan, apa yang ada pada situasi yang ada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua. Ajar kami terus Tuhan untuk tetap setia kepadamu, untuk tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami tidak menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang hanya memakai kedok, tetapi Tuhan tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa pelayanan kami tidak menyenangkan hati Tuhan, dan tidak memberikan appreciate kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah menjadi teladan bagi kami, kami harus menjadi teladan juga seperti Tuhan yang sudah menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat memuji kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus penuhi kami dengan hadirat-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang curahkan terus kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan ke atas kami, ke atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan terus tutup bungkus kami dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terus tutup bungkus kami dan pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami akan pergi Tuhan. Di waktu-waktu yang jahat ini kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan angkat pujian Then Sings My Soul. Haleluya. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou Haleluya. Kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Biar kita semua boleh tetap terus penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan kita tetap terus setia melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati
kita semua. Amin. Amin.